Selamat datang di Do You Remember Series, seri yang akan mengingatkan kita pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Seri pertama kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menjelaskan adab blasphemy di 1 Samuel 28 ayat 11. Di 1 Samuel 28 ayat 11, kita tahu bahwa Saul meminta wanita di Endor untuk memunculkan Samuel. Memunculkan Samuel bahasa Inggrisnya adalah bring up. Bring up artinya dari bawah. Dan kita tahu bawah adalah bagian bumi atau earth. Dalam cerita ini kita tahu bahwa Samuel sudah mati. Dan berdasarkan Kejadian 2 ayat 7, definisi kehidupan atau living soul atau manusia yang hidup itu harus terdiri dari debu tanah dan nafas. Jadi jika cuman tanah saja, itu bukan living soul atau Adam. Jadi kalau Samuel sudah mati, dalam cerita ini tidak bisa kita bilang Samuel ada di tanah sehingga wanita Endor memunculkan Samuel dari dalam tanah. Dan kita tahu bahwa wanita Endor mau bawa keluar roh Samuel dari dalam tanah. Tetapi kita tahu itu bukan roh Samuel. Karena Samuel yang masih hidup atau living soul harus terdiri dari dust of the ground atau debu tanah dan juga bread of life atau nafas kehidupan. Sedangkan Samuel sudah tidak ada. Jadi tidak mungkin di sini Samuel akan dimunculkan atau di bring up. Dan waktu di bring up, kita tahu tidak ada roh Samuel di dalam tanah, tetapi yang dipanggil adalah rohnya setan. Apakah rohnya setan memang ada di tanah? Tidak. Tetapi pertanyaannya kenapa keluar dari tanah? Karena di sini yang mau ditipu adalah Saul, yang sudah percaya ada yang keluar dari bumi. Dan kita tahu bahwa di Revelation 12 ayat 9 memang setan dilempar ke bumi. Sehingga sewajarnya yang keluar dari dalam bumi adalah setan. Dan buktinya kita bisa lihat di Revelation 13:11 bahwa yang keluar dari bumi adalah binatang yang berbicara seperti naga. Dan naga ini kata lainnya juga setan. Di dalam Alkitab, cerita yang dapat diparalelkan dengan wanita Endor adalah panggilan Yesus terhadap Lazarus yang sudah mati. Sama seperti wanita Endor memanggil Samuel yang sudah mati. Jadi, persamaannya di sini adalah sama-sama dipanggil keluar dari tanah. Tetapi ada perbedaannya. Wanita Endor memanggil setan. Dan wanita Endor tidak memberikan apa-apa. Sedangkan Yesus memanggil Lazarus dan Tuhan Yesus memberikan nafas kepada tanah yang dulunya berbentuk Lazarus. Dan ingat ya, konsepnya di sini setan ingin selalu menipu, sehingga perbedaan yang dia buat sangatlah tipis. Tetapi walaupun tipis itu tidak terhitung karena itu semua dari setan. Jadi kita ulang kembali, wanita Endor memanggil sesuatu yang ada di dalam tanah tanpa memberikan nafas. Sedangkan Tuhan Yesus memanggil Lazarus yang sudah mati dengan memberikan nafas. Jadi kita tahu bahwa wanita Endor ini mau bertindak, mau mengeluarkan sesuatu dari bumi. Karena wanita Endor mau bring up Samuel untuk Saul. Dan kita belajar di Kejadian 1:24, Tuhan juga membuat bumi bring forth atau mengeluarkan sesuatu dari bumi. Jadi, wanita Endor mau keluarkan sesuatu dari bumi yang hasilnya kita bisa lihat kehidupan walaupun bukan kehidupan. Karena dia mau bertindak sama seperti Tuhan. Di John 10 ayat 33, bahwa apabila kita manusia dan mau bertindak sama seperti Tuhan, disitulah kata blasphemy atau penghujatan. Dan sekarang mari kita buktikan bahwa benar-benar wanita Endor ini
sedang melakukan blasfemi. Kita tahu bahwa tanah itu bukan Adam, karena tanah itu cuma bentuk Adam saja yang belum hidup di Kejadian 2 ayat 7. Jadi ada tanah yang bentuknya seperti Adam sebelum Adam ada. Artinya, sebelum hidup, waktu Adam masih berbentuk tanah, itu tidak bisa dibilang mati karena belum hidup kan? Nah, waktu tanah berbentuk Adam diberikan nafas kehidupan lalu hidup, dan waktu Adam mati dan kembali menjadi tanah, baru bisa dibilang tanah mati. Dan kita tahu bahwa Samuel sebelum mati dia hidup. Dan ketika dia mati, dia kembali ke tanah. Oleh karena itu, Samuel setelah mati kita bisa bilang bahwa tanah di mana dimunculkan Samuel itu tanah mati. Jadi, ketika kita sudah buktikan bahwa tanahnya ini mati karena Samuel yang tadinya hidup sudah mati dan wanita Endor mau memunculkan Samuel, di sini wanita Endor mengaku bahwa dia memberikan kehidupan kepada tanah yang mati. Sama seperti Tuhan memberikan kehidupan kepada bumi sehingga mengeluarkan sesuatu di Kejadian 1:24. Begitu juga di 1 Samuel 28 ayat 11 kita bisa melihat tindakan blasfemi. Bagaimana hanya manusia tetapi mengaku sebagai Tuhan. Begitulah penjelasan tentang Do You Remember seri 1. Tuhan memberkati.